Imam Ghazali pernah berkata, kalau soal rezeki, kata beliau, kalau rezeki itu sudah menjadi takdirku, kata Imam Ghazali, maka walaupun jaraknya 2 gunung pasti akan sampai kepadaku, katanya. Tapi kalau rezeki itu bukan milikku, bukan takdirku, jarak 2 bibir pun tidak akan sampai. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang hormati, muliakan dan banggakan akhina al-kiram al-mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Salihuddin Rais. Semoga beliau tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam keimanan dan keislaman, dan mudah-mudahan beliau terus bisa melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Dan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita yang saya hormati dan banggakan, nenek mami sanak bija yang insyaallah hari ini mudah-mudahan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, tentu yang mengajak kepada penunggung sami untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga yang penunggung sami sampai dengan saat ini masih diberikan kesehatan dan keafiatan. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menambah keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kehadiran junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita berharap dan berdoa, mudah-mudahan di yaumul qiyamah nanti kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang hormati dan banggakan. Tadi saudara protokol mengatakan bahwa yang akan pengantar pengajian. Jadi pengajian yang sesungguhnya nanti akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram, karena tiang sejatinya tidak bisa hadir karena jam 10 harus sudah berada di Pesing dalam rangka undangan yang sama. Oleh sebab itu, tetapi karena jalan ke Pesing adalah menuju utara, baik yang akan singgah sebentar di Montong Belai, mudah-mudahan sekali lagi apa yang akan tiang sampaikan selaku pengantar pengajian atau pengantar hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada siang hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Hadirin rahimakumullah. Nanti beliau akan bercerita tentang kapan beliau Rasulullah lahir, setelah lahir kemudian apa yang dilakukan sampai kepada hari ini. Setelah 1500 tahun kita masih mengidolakan beliau sebagai penyelamat umat, yang mudah-mudahan sekali lagi kita semua nanti akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dengan cara-cara melaksanakan dan mengingat hari kelahiran beliau, yang mudah-mudahan hari kelahiran beliau ini tetap kita rayakan untuk mengingatkan kembali bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuat kita dari orang yang buta agama menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, insyaallah tidak lama, 15 menit yang akan menyampaikan, kemudian tiang mohon pamit. Yang tidak minta apa-apa, yang sudah disuguhkan air minum sudah cukup ya, insyaallah. Nggih, mohon doa. Perjalanan tiang ke utara memakan waktu setengah jam, mohon supaya tiang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, rahmat dan kasih sayang Allah kepada hambanya, kalau hanya dilihat dari materi, andai niat harta benda emas permata saja yang merupakan kasih sayang Allah kepada hambanya, maka tiang Pelunggung Sami banyak yang tidak akan merasakan. Sesugih doang yang mau rasakan nikmat Allah. Salui harta benda, salui sampai kaun, salui harta niki yang akan mendapatkan kasih sayang Allah. Tetapi jangan lupa bahwa kasih sayang Allah atau rahman rahimnya Allah kepada hambanya tidak hanya berupa materi, tetapi ada yang berupa non materi. Apa yang berupa non materi ini? Yang pertama adalah qalban sakira. Ini nikmat yang luar biasa. Qalban sakira, hati yang selalu bersyukur. Bibi tahu sini, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah, dan hati yang selalu bersyukur kepada Allah adalah hati yang mampu menerima kadar-kadar Allah dengan baik. Andai kata kican berdui balik kocek, dia akan merasa besar karena kita bersyukur. Tapi kalau Pelunggung Sami tidak bersyukur, rumah besar pun terasa sangat sempit. Oleh sebab itu, Nabi jua ruan takdir Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur. Lebih-lebih dalam hal rezeki. Kalau memang orang berzeki lebih banyak, kita bersyukur. Alhamdulillah, tekican loi rezeki. Kita diuji dengan tidak ada rezeki, kita bersabar kepada Allah. Karena soal rezeki ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali pernah berkata, kalau soal rezeki, kata beliau, kalau rezeki itu sudah menjadi takdirku, kata Imam Ghazali, maka walaupun jaraknya 2 gunung pasti akan sampai kepadaku, katanya. Tapi kalau rezeki itu bukan milikku, bukan takdirku, jarak 2 bibir pun tidak akan sampai. Inilah rezeki. Oleh sebab itu, alhamdulillah, sehat walafiat termasuk juga mendorong hati kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga pada hari ini yang Pelunggung Sami bisa hadir mendengarkan ceramah Al-Mukarram Tuan Guru tentang bagaimana perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para ibu-ibu yang dengan gagah perkasa mengantar pesajinya ke santren ini juga mudah-mudahan dilandasi dengan rasa syukur yang luar biasa, sehingga nikmat-nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping yang pertama qalban sakira, yang kedua nikmat atau rahmat rahim Allah Subhanahu wa taala adalah walisanan zakira, lidah yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sila bimbi tahu dait maku lemas lope berzikir kepada Allah. Memang takdirnya sudah.
Ara 2 malam merintis doang, lopek makoniki. Memang itu takdir Allah. Sila kita terima kadar-kadar Allah dengan bersabar. Kalau pelungguh bersabar, insya Allah di balik kesabaran tengku bersami Allah akan membalas dengan yang terbaik. Ayo kita berzikir kepada Allah dengan istighfar, ada tahmid, ada tahlil, ada tasbih. Jangan lupa terus lisan ini berzikir kepada Allah. Yang ketiga, badanun alal bala. Yang pelungguh sami diberikan rahman rahim Allah, awak sakekah, lalu nambah kuat, lalu monggok gabah kuat, segala terseger, cari rezeki kuat. Ini adalah rahman rahim Allah subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri. Timat jadi bude kepeng, lagu kuat, awak tegap, lalu ngaruh ngarat, imbang dengan seloi kepeng lagu tu rumah sakit kau mu bernapas kadu napiara oksigen oksigen niki berapa, kadang 3 juta sehari semalam. Untuk yang pelungguh yang tidak sakit, coba anda tak suruh mayah sejeluk semalam 1,5 juta atau 3 juta, kira jari dan bayah niki tentang hanya napas saja. Oleh sebab itu, mari kita semua terus mengingat nikmat-nikmat Allah yang diberikan agar kita menjadi orang yang bersyukur. Yang keempat, Nabi wa zaujatun solihatan, lamun tekican sebini sa solehah. Ya, luar biasa. Mbena engas sebini ya. Mbena sugih, mbena takwa kepada Allah. Luar biasa. Orang-orang yang punya istri seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Siti Khadijah mendampingi beliau dari sejak menikah, berjuang di jalan Allah sampai menghabiskan hartanya 1/3 harta Mekah milik Siti Khadijah habis dikorbankan untuk berjuang di jalan Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia meninggal, Siti Khadijah untuk kain kapan pun dia tidak punya. Alhamdulillah yang tutup sami soal kain kapan dia piri-piri tidak terbungkus anu arak doa. Sila al-mukarram bukan baju piri-piri 9 lapis, lapis doa. Ya. Siti Khadijah tidak ada kain kapan, maka Allah mengirimkan malaikat Jibril untuk membawa kain kapan untuk kain kapannya Siti Khadijah. Luar biasa. Oleh sebab itu dakwah tadi disampaikan, negara dalam keadaan kacau balau. Nabi suruh kacau negara niki unikane. Niki tidak menjaga lisan. Satu lain nunin, arak jadi provokator, arak jadi ini yang membuat negara kacau banget. Oleh sebab itu, melalui peringatan Maulid yang sekarang ini aja, kita berkata baik. Kaulan karim, berkata yang mulia, atau kaulan layyina, berkata yang lemah lembut, atau kaulan maisurah, berkata yang baik, yang benar, yang menyejukkan. Insya Allah bertetangga dengan baik, bertetangga karena Allah, berteman karena Allah, berguru karena Allah, maulid karena Allah. Semua kita bersandar kepada Allah. Jangan sandarkan kehidupan selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mutiang maridak dengan tepalik niki dah, misalnya niki waktu tanti musa terakhir insyaallah kira-kira nanti berdaya malik ni mu arak 4 macam konsep orang hidup bahagia. Lagu Ampura Mitua yang 4 konsep ini ia bercerita marak bahasa Sangki, ndin bahasa yang pelungguh yang ada di pedalaman. Saat pertama ada sairup bahagia, saat pertama lakuan
dendek seriuk barang sak dek perlu terseriuk. Lagu tiang bubuk kuta anu dinarak kelandi nak berkara tendek gitaan tunah dua sagitan jadi dosa bandar. Dendek serminang barang sak dek perlu tersermin. Dia konsep hidup ni. Sak kedua, dendek peruni sesuatu sak dek perlu terperuni. Jaga ni. Jaga lisan kita ini kita jaga. Kendip sak bebarang sembarang kita tak berbawas dia. Pikirkan dulu baru kita keluarkan. Jadi dendek peruni barang sak dek perlu terperuni. Dendek seriuk barang sak dek perlu terseriuk. Dendek melit nenaon barang sak dek perlu tertahun. Senina kata semama bersiap. Kita gupuhan ngintip. Melet tahun unin bersiap. Ndek tin-tin berketuan di batu. Apa je unin akan bersiap? Apa je bersiap? Tipu. Selalu ingin mencari hal-hal yang bisa menjadi gibah untuk diri. Jadi hal-hal sandik perlu tahun. Dendek tahun. Saya ingat tiang sampun kebelas dengan bersiap kancet sebinian. Kebetulan Eropa kancet dua berpuk. Mun bersiap yang ke mau guntur genter, unin tendang sebinian. Isi selakian. Mulai ko arah sekek musim panas sampura ilmu perang. Mudinik belas semutiang pun jagut. Lantaran terbelas empuk senina, empuk sebini entiang. Akhir muk alurah. Muni kanci nak kaken tu balik. Nah ni dia malam ni giliran itu yang mandi. Dengar sakit lengkok. Lantaran tetangganya kan bersiap. Dan mungkin dia mandi. Menonton bersiap. Tiba-tiba di bin keremak jamaah. Soksar demi kerapat ke kelengkok ni timu arah dengan mandi. Demi tedo kemunia sak bersiap ke dia jaga mati senina. Mu'iyam pun dekanggut ya. Kalau urusan suami isteri ni urusan pribadi, tak perlu kita tahu. Dendek milih tahun sesuatu sandek perlu tahun. Dendek peruni sesuatu sandek perlu terperuni. Dendek seriuk sesuatu sandek perlu terseriuk. Ada saman. InsyaAllah bermarak nikin tata irup dia. InsyaAllah. Ia jari manusia yang selalu mengibah dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala persoalan irup yang perlu bersama, ayo kita mengeluh kepada Allah, bercerita kepada Allah. Kapan waktunya? Di saat-saat tidak banyak orang mengeluh. Di mana itu? Di sepertiga malam. Kalau bisa, ayo kita bangun malam di sepertiga malam. Jangan hanya bangun kencing saja, karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan solat tahajudnya. Endek mampu baluk rakaat telun witir, 2 rakaat 1 witir cukup. Kata Imam Ghazali, lebih baik 2 rakaat 1 witir tapi tiap pagi, tiap malam dibanding 8 rakaat 3 witir tetapi lalang laek. Ni kira tukang ni kilo ni berkuda-kuda doang ni. Nggih, enggak aru nak